Shalom, perkenalkan nama saya Andreita Chandra, NIM 2214201021, kelas A1, semester 2, Fakultas Keperawatan. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Pancasila. Berikut penjelasannya. Pancasila secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga merupakan buah pikiran, musyawarah, dan mufakat yang dilakukan para tokoh penting pada masa perjuangan kemerdekaan. Yang pertama, menelusuri konsep negara. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Sejalan dengan pengertian negara tersebut, Diponolo menyimpulkan 3 unsur yang lazim disebut sebagai unsur konstitutif, yaitu yang pertama unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritori, yang kedua unsur manusia atau umat, rakyat atau bangsa, yang ketiga unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Yang kedua, menelusuri konsep tujuan negara. Para ahli berpendapat bahwa amuba atau binatang bersel satu pun hidupnya memiliki tujuan. Apalagi manusia pasti memiliki tujuan hidup. Demikian pula suatu bangsa mendirikan negara. Pasti ada tujuan untuk apa negara itu didirikan. Secara teoretik, ada beberapa tujuan negara, di antaranya 1. Kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan. Yang kedua, kapasitas hidup, keamanan, dan ketertiban. Yang ketiga, kemerdekaan. Yang keempat, keadilan. Kelima, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Yang ketiga, menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat dan berjenjang termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang. Yang keempat, Peraturan Pemerintahan. Yang kelima, Peraturan Presiden. Yang keenam, Peraturan Daerah Provinsi. Dan yang ketujuh, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya sebagai berikut. 1. Kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa. Yang kedua, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi dan nomokrasi sekaligus. Yang ketiga, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, membangun politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Demikianlah presentasi dari saya. Saya sadar bahwa pembahasan saya masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau mempromosikan kampus saya, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia. Di universitas ini terdapat 6 fakultas, yaitu teknik, pertanian, fisip, hukum, sastra, dan keperawatan. Bagi teman-teman yang berkeinginan untuk bergabung bersama kami, bisa ke alamat Jalan Walter Monginsidi 6, nomor 129, lingkungan 2, Bahu, Manado, atau bisa lihat di deskripsi yang ada di bawah ini. Sekian informasi dari saya, kiranya informasi ini dapat berguna bagi kita semua, dan jangan lupa like dan komen. Terima kasih.